Sinteyong belakangan ini, coba komentarnya apa, Bang? Sinteyong itu harus dipecat. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik. No skill. Orang main bola itu adalah hanya fisik mulu. Makanya saya suka selalu protes, ganti itu Sinteyong. Itu kalau dikasih bola Arhan, saya tahu kualitas Arhan. Hanya melempar bola saya. Nggak bisa apa-apa anak ini. Ya teman-teman, sebelum saya berkomentar, alangkah lebih baiknya kita menonton video sampai habis supaya kita tidak ada kesalahpahaman. Kali ini kita akan membahas seorang katanya legend sepak bola, yaitu Anjas Asmara, yang mengkritisi sangat keras terhadap kepemimpinan pelatih Sinteyong. Sinteyong belakangan ini, coba komentarnya apa, Bang? Sinteyong itu harus dipecat. Kakek-kakek ini sekalinya muncul langsung bilang Sinteyong wajib dipecat. Waduh, siapa sih kakek ini guys? Setelah gua cari tahu, beliau ini adalah Anjas Asmara, legenda timnas Indonesia tahun 1973 sampai 1977. Beliau ini bilang PSSI baiknya memecat Sinteyong karena nggak becus jadi pelatih timnas Indonesia. Apa yang dia kerjakan selama 4 tahun ini? Minta pemain naturalisasi sudah diberikan. Mainnya membosankan, parkir bus, yang nggak bisa bikin anak-anak kita bikin gol, malah kebobolan gol yang banyak. Ini semua salah Sinteyong dan bla 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 bla. Masih banyak kali hujatan kebencian yang dia ucapkan guys. Dan kalian tahu kakek ini komen begini tentang Sinteyong sama siapa? Ya sama siapa lagi kalau bukan Bung Towel. Ternyata mereka ini satu kubu guys. Bung Towel kayaknya sengaja manggil sepuh, cuma mau buat ngejatuhin Sinteyong. Setelah kakek legend ini dipanggil si Owel, abis ini siapa lagi nih yang dipanggil buat jadi pasukan dia? Gue makin penasaran sih sampai mana langkah yang mau diambil Bu Owel buat ngejatuhin Sinteyong. Gimana menurut kalian geng? Menurut Anda, satu, ada 2 pertanyaan. Soal naturalisasi dan kedua soal peluang dengan gini. Jadi begini, kalau saya, naturalisasi itu sama dengan pemalas. Pemalas. Kenapa? Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Apa ini? Dan pemain-pemain lokal ini ketemu pelatih Sinteyong. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik. No skill. Pak Jokowi punya uang. Kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa dulu kenapa kami itu dapat pelatih yang terbaik di dunia? Will Curver itu. Ratu Juliana yang panggil dia untuk melatih Indonesia. Didekati lagi Pak. Main bola itu mesti otaknya jenius. Jangan seperti Sinteyong ini. Dia tidak latih. Dia tidak latih ini anak-anak. Orang main bola itu adalah hanya fisik mulu. Makanya saya suka selalu protes, ganti itu Sinteyong. Kita banyak uang. Kenapa tidak Guardiola yang pintar? Satu contoh, saya marah besar. Marcelino. Dia maksud syuting untuk bagus. Efek bolanya. Kalau itu kurang efek. Ya, kurang efek jadi bolanya melambung. Tapi jangan pemain itu mencela temannya sendiri. Rame nih di netizen bahwa Arhan bilang dia mau makan seolah-olah serakah. No. Itu kalau dikasih bola Arhan, saya tahu kualitas Arhan. Hanya melempar bola saya. Nggak bisa apa-apa anak ini. Oke. Wow. Tapi luar biasa, 75 tahun tahu netizen. Ini luar biasa. Gak bisa apa-apa Arhan katanya. Pak, kita ini dilatih di penalti area. Tiap-tiap hari latihan di penalti area. Depan dan belakang. Selalu bikin gol. Jadi kita tahu persis. Kalau bola di sini, ini golnya di sini. Kalau bola di sini, gol di sini. Pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik. No skill. Siapa no skill? Sinteyong. Kenapa ada katakan no skill? Di mana Kita ulang lagi. Di mana anunya? Kalau mau berdiri boleh loh, silakan. Anak-anak ini selalu lihat bola, tidak lihat orang yang bergerak. Golnya dari situ semua itu. Kenapa Sinteyong tidak latih itu? Satu. Kedua, Jordi Ahmad, Klok, siapa lagi Bagot. Itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot. Itu tidak lebih-lebih amat dari pemain-pemain lokal. Wow, asal comot Dia katanya. harusnya lebih menunjukkan skillnya. Karena saya ini dibesarkan oleh Will Curver, pelatih terbaik di dunia untuk skill individu. Jadi bukan saya tidak setuju naturalisasi ini. Naturalisasi ini mesti asal jangan comot. Kita ini berjaya dulunya 50 tahun yang lalu. Kami yang mengajarin Jepang Korea itu main bola. Jepang di bawah kita Om Anjas. Iya. Jepang di bawah kita Jepang dulu. di bawah kita. Kami Tahun ngajarin 70-an itu. Tahun 70-an. Adik-adik saya kasih tahu. Oke. Kita main sama Manchester United 0-0.
Om Anjas ikut main? Saya main. Oke, Manchester United. Manchester, Beneran kita main tuh. sama Juventus Italia 0-0. 0-0, luar biasa. Kita main sama Benfica 1-0 kita kalah. Eusebio main. Kita main sama Uruguay World Cup tahun 74. Kami libas di GBK. Saya bikin gol sama Waskito. Berapa skornya waktu itu? Pas ingat berapa skornya? 2-1. 2-1 untuk Indonesia lawan Uruguay. Saya bikin gol sama Waskito. Kita main sama Ajax. Kita main sama IDNPDNT Mario Kempes. Main sama River Plate. Main sama Boca Junior, Rosario Central, Sao Paulo. Semua tim di dunia kalau mau pramusim datang harus ketemu kita. Artinya kalau dilihat seperti itu 70-an, 60-an seperti itu sekarang menurun dong? Sekarang ini Atau mereka yang naik? di bawah kami setelah kami habis, ini PSSI terjun ke jurang sana. Inilah yang Sekarang Bang gitu. Aiman, ini saya pengen nanya ke Iya, Bung Anjas. silakan. Ini kan selama ini kita ini didinabobokan oleh mitos bahwa Indonesia zaman dulu hebat banget. Oke. Lawan Rusia, lawan Uni Soviet kita bisa tahan semua. Tapi kenapa Indonesia itu nggak pernah lolos Olimpiade, nggak pernah lolos Piala Dunia? Nah, Yang lolos Korea Utara, Korea Selatan. Jadi ini kami anak-anak muda sekarang ini semacam, ini benar nggak sih dulu kita hebat? Kok nggak pernah lolos Piala Dunia gitu loh. Nah, kalau yang Om Anjas katakan itu mungkin level pertandingan persahabatan lawan Manchester United. Ya kan era komunikasi sekarang terbuka, Ya, kita bisa tahu gitu kan. Jadi sebenarnya kehebatan timnas Indonesia di masa lampau itu juga debatable. Dia bisa berupa mitos atau memang saya sampai sekarang itu membayangkan seorang Ramang itu, wah katanya kayak Pele, katanya kayak Eusebio. Tapi kenapa nggak bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu loh? Nggak Nah, bisa tuh. tampil di Piala Dunia 66, nggak bisa tampil Piala Dunia 70. Kalau Indonesia sedemikian mendominasinya Asia lebih hebat daripada Jepang, Korea. Yang lolos Korea Selatan. kena sekak. Betul. Oke. Bagi saya, sepak bola Indonesia ini justru sekarang ini yang luar biasa. Kita bisa lolos semifinal U23 itu bukan hal yang kaleng-kaleng gitu loh. Kan hal mudah ya. Jadi saya pikir inilah masa keemasan sepak bola. sekarang saya tanya Amanda. Iya. 4 tahun Sintayong melatih ada goal getter kita nggak? Sintayong belakangan ini coba Bukan komentarnya apa? getter. Sintayong itu harus dipecat. Aku mau tanggapi dulu ya, izin Stitch Bung Towel. Ya kita akuilah Bung Anjas Asmara ini adalah legend sepak bola Indonesia tahun 70-an. Tapi tahun 70-an, tahun 80-an Indonesia pernah lolos Piala Asia enggak? Enggak Enggak pernah. pernah. Enggak pernah kan? Ya enggak pernah. Memang enggak pernah. Ya enggak akan pernah. Enggak pernah memang. Memang enggak pernah. Boro-boro mau lolos babak knockout. Lolos Piala Asia aja enggak pernah. Ya memang enggak pernah kan? Pernah enggak? Oh enggak pernah. Memang enggak pernah memang. ya, enggak pernah. Terus Indonesia kan pernah tuh hampir lolos Piala Dunia 1986. Zamannya Heri Kriswanto. Tinggal selangkah lagi tapi kalah dari Korea Selatan. Memang hampir lolos Piala Dunia, tapi tahun 84-nya, tahun 88-nya lolos Piala Asia enggak pernah kan? Enggak lolos kan? Oh enggak lolos. Lolos enggak? Oh enggak lolos. Coba cek di sejarah lolos enggak? Oh enggak lolos. 86 hampir lolos Piala Dunia, tapi Piala Asia 84-nya 88-nya enggak lolos, 92-nya enggak lolos. Aduh. Ya, jadi menurutku sebelum kita menilai orang lain, kita harus lihat dulu apa yang udah dia lakukan. Sintayong itu orang Korea Selatan loh, tapi dia menulis sejarah untuk timnas Indonesia. Dulu pengamat-pengamat bola boleh bilang Anatoly Polosin adalah pelatih terbaik selama timnas Indonesia. Itu pelatih yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas SEA Games 1991 di Manila. Tapi di bawah Sintayong, Indonesia U20 lolos Piala Asia. Indonesia U23 lolos Piala Asia. Timnas Indonesia senior lolos ke 16 besar Piala Asia yang menjadi sejarah pertama untuk timnas Indonesia. Kita yang nanti komen di belakang. Jadi ya. sekalipun nanti Sintayong nggak diperpanjang kontraknya atau seperti harapan mereka dipecat dalam tanda kutip, nggak ada ruginya sih untuk Sintayong. Yang rugi ya Indonesia, karena Mulai lagi dari 2028 itu peluang lolos Piala Asia tipis kulit bawang. Salam timnas Indonesia.
Itu siapa sih? Ada video mainnya nggak? Terus trofinya apa aja? Yang pertama, kayaknya videonya nggak ada karena tahun 70-an, buset dah. Lalu, gue juga jujur tidak tahu. Serius. Mungkin karena umur. Ya, gue masih sangat bocil mungkin ya, tidak tahu siapa beliau ini. Legend Timnas. Satu-satunya sumber yang bisa gue cari Wikipedia. Informasinya adalah Wikipedia. Ini dari Wikipedia, kalian bisa lihat sendiri. Nah, karir senior dari beliau itu di Jayakarta, West Jayakarta. 1970 sampai 1972, bahkan tidak ada data golnya berapa. Terus dari 72 sampai 82 Persija Jakarta itu 30 kali tampil, nggak ada juga informasi golnya berapa. Lalu tim nasional 73 sampai 1977 tidak ada juga informasi tampilnya berapa kali. Ya 4 tahun lah bermain di timnas. Kalau beliau kelahiran 52 berarti main di timnas itu umur 21 tahun sampai 25 tahun. Kenapa cuma 4 tahun? Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Tapi ya mungkin segitu doang ya informasi yang gue bisa dapat karena ya karena sepuh banget. Iya. Kalau sudah dikatakan legend, berarti sudah ada sederet prestasi begitu ya. Prestasi di klub, prestasi di tim nasional, dan banyak sekali trofi begitu tentunya. Bukan hanya mohon maaf teman-teman, omon-omon begitu, bukan. Saya dari kecil juga nggak pernah sih mendengar nama Anjas Asmara gitu, tapi bukan yang sekarang ini dikatakan legend itu, enggak. Bukan itu. Jadi teman-teman, kalau semisal Indonesia waktu pada saat zamannya Pak Anjas Asmara ini hebat, tentunya kita sudah masuk ke Piala Dunia lah, Piala Asia lah, nggak usah Piala Dunia. Tentu kita punya trofi. Beliau mengatakan bahwa Jepang itu yang ngajarin kita, Korea yang ngajarin kita. Kita pernah main sama Manchester United, pernah main dengan Benfica, pernah main dengan Sao Paulo. Coba kalian cek, searching di Google karena banyak informasi. Kita tinggal ngeklik aja, apakah pernah melawan Sao Paulo. Begitu. Ya. Tentu kritikan-kritikan seperti membangun itu nggak masalah teman-teman. Kita semua pasti akan terima. Namun kalau kritik-kritiknya ini sampai jauh gitu, itu namanya melawan arus tentunya. Seperti Bung Toel ini sudah ada temennya ini, Mbah Anjas Asmara ini, kakek Anjas Asmara ini kan melawan arus. Tentu ya resikonya harus diambil kan. Kalau melawan arus pasti ada yang hujat, nggak masalah. Jadi jangan protes kalau ada yang menghujat, karena dengan sengaja melawan arus begitu. Ya saya ulangi lagi teman-teman, tadi disekak oleh emasnya yang tadi di iNews ya, dipandu oleh Aiman Wicaksono. Ini seperti dongeng gitu loh. Ketika kita dulu katanya hebat, timnya hebat, Indonesia hebat, pernah masuk Piala Dunia segala macam. Tapi dari tahun itu kita bisa searching teman-teman, bisa cari historisnya seperti apa ini Bang Anjas Asmara. Apakah benar apa yang dikatakan gitu? Ataukah memang dulu itu karena politik, jadi tidak tercatat ada sejarah begitu? Ya. Ini kalau semisal Indonesia sampai kemarin itu merosot, itu yang salah ya adalah senior. Kemana aja ini Mbah Anjas Asmara selama ini, kenapa dan di mana? Kenapa tidak membangun sepak bola Indonesia? Kalau dikatakan pada saat zamannya itu hebat luar biasa, kok sampai merosot ke bawah? Andilnya di mana begitu? Ya. Jadi sepak bola terus berkembang teman-teman. Ada modernisasi dan segala macam, taktik segala macam berubah. Ya, tidak bisa disamakan. Orang hebat di zamannya ya pada saat zamannya. Ya, tidak bisa disamakan dengan hari ini. Omon-omon gampang ya, tapi untuk pelaksanaannya itu sangat sulit. Ya, benar apa yang dikatakan. Apakah setelah zamannya dia itu pernahkah Indonesia masuk Piala Asia? Nggak pernah. Yang masuk ya Jepang, Korea begitu. Indonesia itu hilang dari peredaran. Itu salah siapa? Tentu salah senior dulu. Kenapa? Ya, senior dulu kenapa? Dan di mana kok sampai Indonesia hilang dari peredaran? Ya. Oke teman-teman, sabar namanya juga orang tua. Mungkin ada banyak lupa juga. Kita maklumi itu. Tapi cukup seru teman-teman ya. Ya, besok kita dukung teman-teman Indonesia melawan Guinea, ya kan? Semoga Indonesia menang. Kalaupun teman-teman Indonesia kalah, tetap kita dukung. Sejauh ini perjalanan timnas Garuda Muda itu sangat luar biasa, sudah sampai ke sini itu sangat luar biasa, sudah sampai ke peringkat 4 itu sangat luar biasa.
Hari ini adalah, besok adalah kesempatan terakhir untuk kita masuk Olimpiade. Untuk mencapai posisi itu sangat-sangat, ya Allah, luar biasa. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia dengan memiliki timnas seperti mereka. Tentu kita akan berjuang, berproses ke depan lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Dan kita harus percaya proses, teman-teman, sabar. Wassalamualaikum.